bosku, assalamualaikum, salam cinta. Balik lagi di channel Motor Rakyat. Saya buka dulu ya maskernya biar suaranya jelas. Cantolin mana ini? Sini. Oke, kali ini saya sudah mengendarai motor yang sangat limited edition lah, saya bilangnya kayak gitu. Karena populasinya emang nggak banyak ya di Indonesia, yaitu Honda Kirana 125. Motor ini tahun 2003. Nanti yang akan kita review motor ini, ikutin terus bagaimana nanti kita review secara lengkap pokoknya. Oke bosku, jadi motor ini sebenarnya motor milik teman saya sendiri ya, namanya Mas Rifki Anas. Ini yang punya ini teman saya dulu menuntut ilmu ya. Jadi sampai sekarang pun kita udah kerja pun sering main bareng tentunya. Terima kasih untuk Mas Rifki Anas, motornya bisa kita review kali ini. Beruntung sekali nih Mas Rifki Anas bisa mempunyai motor yang langka itu. Terima kasih sekali lagi. Nanti untuk sosial medianya kita cantumin, orangnya ganteng pokoknya. Oke bosku, di samping saya udah ada Honda Kirana tahun 2003. Sekarang saya bahas untuk sejarah motor ini ya. Motor ini tuh sejarahnya sebenarnya bukan dari Indonesia, karena pertama diluncurkan juga bukan dari Jepang ya. Pertama diluncurkan itu di Thailand pada tahun 2002. Nah, di Thailand itu emang pasarnya emang sangat pesat sekali, sangat laris lah kayak gitu. Makanya Indonesia juga menjadi target penjualan berikutnya tentunya buat Honda Kirana ya. Kalau di Indonesia Honda Kirana, kalau di Thailand itu Honda Dream 125. Di Thailand pun itu motor ini itu masih produksi sampai tahun 2013. Untuk di Indonesia sendiri motor ini berhenti produksi itu di tahun 2005. Jadi emang populasinya nggak banyak di Indonesia karena emang pasarnya kurang baik ya untuk di Indonesia, beda dengan di Thailand seperti itu. Dan motor ini ada cikal bakal ya menurut saya dari di atasnya, yaitu Honda Karisma 125 dan Honda Supra 125. Jadi menurut saya basic dari Supra 125 itu adalah motor ini. Oke, langsung aja sekarang kita bahas untuk kelebihan motor ini ya. Motor ini sebenarnya kelebihannya sangat banyak sekali menurut saya pribadi. Karena apa ya, mungkin modelnya mungkin kurang kaku ya kayak gitu, tapi kelebihannya banyak sekali. Pertama, motor ini tuh sudah 125 cc ya, walaupun bodinya kecil. Motor ini dibekali kapasitas mesin yang cukup besar di zamannya atau di keluarnya motor ini kayak gitu, karena sangat kencang sekali. Kenapa? Karena CDI nya juga khusus motor ini ya. Jadi CDI nya itu memakai CDI unlimited. Jadi limit motor itu emang dikurangi di CDI itu. Jadi menurut saya motor ini kencang ya. Terus kelebihan lagi, motor ini tuh bobotnya yang cukup ringan tentunya. Jadi kapasitas mesin yang besar ditambah bobot motor yang ringan, kalau nggak salah itu di kisaran 1 kuintal atau 100 kilo lah. Jadi itu menambah motor ini bisa diajak lari lah. Lanjut kelebihan berikutnya bosku, jadi motor ini tentunya sangat irit sekali ya, karena emang basic mesinnya dari tadi motor Karisma dan juga Supra 125. Jadi sangat irit sekali untuk mesinnya. Untuk kapasitas bahan bakarnya juga kapasitas tangki itu di zamannya motor ini menurut saya termasuk besar ya kapasitas tangkinya, karena mencapai 4 liter dibandingkan dengan Honda Supra yang 110 itu kapasitas tangkinya lebih besar ini. Dan motor ini juga untuk sekarang ya, motor ini karena limited lah menurut saya, itu populasinya nggak banyak, jadi termasuk kategori motor langka. Jadi emang anak-anak muda sekarang itu banyak yang mencari motor ini ya bisa apa ya, bisa buat koleksi lah kayak gitu, karena emang populasinya nggak banyak, jadi nggak semua orang mempunyai kayak gitu. Terus di sini yang saya suka ini tutup rantai ya. Tutup rantai itu menurut saya lebih safety daripada motor sekarang ya. Karena misalkan
kita boncengan sama wanita yang memakai rok atau celana yang agak luas, menurut saya ini lebih safety. Model keteng kas atau tutup rantai, karena tertutup semua, modelnya sama seperti Honda Astrea dan Honda Karisma. Ini sangat safety menurut saya. Terus di sini juga bawaannya juga masih ada aksesoris seperti rak tengah ya, rak jepit ya. Di sini juga fungsinya sangat berfungsi sekali menurut saya ya. Jadi sebenarnya motor-motor sekarang juga kan nggak dibekali itu. Dan ini kelebihan yang menurut saya sangat rekomen sekali buat jika bosku ingin mempunyai motor ini ya. Karena apa? Karena motor ini tuh pajaknya sangat murah sekali bosku. Dengan motor yang spesifikasi baik dan pajak yang murah itu sangat rekomendasi untuk kita mempunyai tentunya. Jadi nggak akan rugi menurut saya kalau beli motor ini walaupun second ya, karena emang udah nggak ada yang baru. Karena pajaknya sangat murah sekali. Oke bosku, jadi satu lagi nih yang saya suka, Duanding shockbreaker belakang ya. Jadi modelnya masih tabung, ini menambah kesan klasik motor ini ya. Terus begelnya itu juga masih dari plat besi yang di chrome, itu kesan kokoh itu sangat terlihat. Oke bosku, sekarang untuk kekurangannya motor ini. Nah ini kekurangannya sangat sedikit sekali menurut saya, nggak banyak ya. Lebih banyak lebihnya daripada kurangnya. Karena untuk kekurangan sendiri motor ini kan menurut saya itu karena populasinya nggak banyak ya. Jadi untuk spare partnya itu mungkin agak susah ya dicari, tapi masih ada di aftermarket atau toko-toko online juga banyak spare partnya, tapi ya nggak sebanyak motor-motor seperti Astrea tentunya, karena emang populasinya sedikit. Terus motor ini juga untuk pengeremannya bawaan pabrik ya, depan belakang itu masih menggunakan tromol. Nah ini bahayanya kenapa? Harusnya menurut saya untuk kapasitas mesin 125 rem tromol itu sangat riskan sekali ya, karena nggak pakem dengan kapasitas mesin yang besar. Tentunya untuk kecepatannya juga tinggi dipakai dengan rem tromol belakang sih oke, nggak masalah. Tapi kalau depannya masih tromol itu sangat mengganggu sekali dan sangat kurang safety menurut saya. Menurut saya yang saya temukan itu aja sih kekurangan dari motor ini. Mungkin tambah satu ya, motor ini kan kecil ya, jadi untuk orang-orang yang berbadan besar atau tinggi itu dilihatnya ya kayak apa ya, kayak beruang gitu lah. Kayak beruang naik motor ya, jadi kelihatan kecil banget motornya. Tapi itu perspektif sih, jadi tergantung sudut pandang orang ya, balik lagi. Tapi selera ya nggak tahu, selera orang kan masing-masing ya. Walaupun badannya besar, biasa juga ada juga yang suka motor kecil kayak gitu, karena buat akselerasi gitu kan motor yang kecil itu lebih enak tentunya. Jadi saya sedikit nostalgia nih dengan Honda Kirana 125 ini. Jadi kebanyakan motor ini tuh kalau bos-bosku ingat ya, mungkin kita yang seumuran kayak gitu, motor ini tuh sebenarnya karena nggak laku di pasaran mungkin itu dipakai contohnya seperti aparat polisi, seperti pejabat-pejabat lah gitu, itu biasanya pakai motor ini. Jadi seperti Honda Astrea juga kan, itu kan banyak dipakai di pos-pos ya, Honda Astrea Legenda khususnya yang warna oranye itu. Motor ini juga sama ya, jadi wibawanya ada lah kayak gitu, walaupun ya banyak yang mengatakan modelnya itu kaku seperti itu. Dan untuk harga motor ini itu sekarang di second, saya cek kemarin di toko-toko online itu harganya itu di kisaran 5-7 juta. Nah itu menurut saya harga segitu itu termasuk tinggi ya untuk sekarang ini ya. Dari tahun 2017 emang harganya udah naik ya, karena emang banyak yang mencari karena populasinya sedikit, kategori motor langka tentunya. Ya bosku bisa mendapatkan dengan harga segitulah. Dan hebatnya bosku, motor ini kata bapaknya Mas Rifki itu pernah mau ditukar sama Satria FU ya, tapi emang nggak dilepas ya. Nggak usah dilepas menurut saya, karena emang nilainya menurut saya lebih besar Honda Kirana daripada Suzuki Satria FU ya. Terus apakah layak atau enggak motor ini di tahun 2020? Saya rasa sangat layak sekali untuk dipakai ya, apalagi buat kita yang emang hobi-hobi motor yang langka kayak gitu. Kalian wajib memiliki motor ini, karena dengan spesifikasi yang didapat, dengan
fasilitas yang didapat di motor ini menurut saya sangat layak sekali. Dengan harga 7 juta atau 5 juta itu menurut saya relatif murah, karena mungkin 10 tahun yang akan datang misalkan kita mengoleksi, itu harganya bisa berlipat-lipat lagi tentunya. Oke bosku, biasa setiap video saya selalu memberikan kesan atau pesan lah kayak gitu. Jadi apapun motor bosku, apapun mereknya, apapun jenisnya, harus bisa merawat dengan baik ya. Rawatlah dengan baik dan bersihkan dengan baik tentunya, agar motor kita juga enak untuk dikendarai dan awet tentunya. Dan jangan lupa untuk selalu tertib pajak ya, karena itu sangat penting sekali. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf untuk review kali ini. Untuk bosku yang mempunyai pengalaman atau mempunyai motor seperti ini, Honda Kirana 125, nanti bisa sharing di kolom komentar, atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan review ini juga bisa bertanya. Kita belajar bareng nanti di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Motor Rakyat, dan jangan lupa untuk like dan menyalakan lonceng notifikasi ya kalau udah subscribe tentunya. Di share juga sangat boleh sekali. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.